dikatakan idza arada ayataghawat, yang dimana baginda Nabi Muhammad apabila beliau ingin buang air besar, apabila beliau ingin buang air besar, apa yang terjadi? Insyaqatil ardu, bumi membelah, bumi mempersiapkan, bumi siap-siap untuk mengambil apa yang keluar dari perut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaqatil ardu, bumi langsung terbelah, menata tempatnya apabila baginda Nabi Muhammad ingin buang air. Bahkan di dalam riwayat, batu-batuan yang ada di kiri di kanan apabila Nabi berada di mana, di padang pasir, dalam perjalanan perang yang tidak ada kamar mandi umum, dan beliau ingin buang air besar, beliau pergi ke salah satu tempat atau pojokan, langsung batu-batuan yang ada di kiri di kanannya menata seperti tembok untuk menutupi aurat Sayyidina Muhammad. Allah. Lalu apa yang terjadi? Yang keluar dari perut baginda Nabi Muhammad tak kala buang air besar, pabatala'atil ardu, langsung disedot dan dimakan oleh bumi, yang dimana bumi pun ingin bertabaruk dengan baginda Nabi Muhammad. Lalu usai seperti itu, apa yang terjadi? Wafahat raihatu thayyibah, semerbak keluar dari tempat buang air besarnya baginda Nabi Muhammad wangi-wangian yang semerbak yang sangat luar biasa. Apakah ada manusia yang diciptakan seperti ini? Apakah ada manusia yang tercipta seindah seperti ini? Tidak ada. Hanya dialah seorang manusia yang terpilih, yang teramat agung dan mulia, yaitu Nabi kita dan Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Habiballah, alaikassalam ya Nabi Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat li Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'til khala fala nara minka syai'an minal adha. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tak kala engkau masuk ke kamar mandi, lalu engkau keluar dari kamar mandi, setiap saat kau masuk dan keluar, aku lihat di kamar mandi tidak ada sedikit pun bekas yang tersisa dan terlihat yang keluar dari perutmu ya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah bingung. Nabi Muhammad buang air kecil ke kamar mandi, buang air besar, setiap Sayyidatuna Aisyah ngecek nggak ada bekasnya. Bingung Sayyidatuna Aisyah, kok aku tidak melihat bekasnya ya Rasulullah? Faqala laha, lalu Nabi berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, au ma alimti annal arda tabtali'u ma yakhruju minal anbiya fala yura minhu syai'un. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya apapun yang keluar dari perut para nabi dan rasul, bahwa bumi memakannya, tidak akan ada tersisa apapun. Alaihimussalam, salawat dan salam menyertai para nabi dan rasul, khususnya baginda Nabi Muhammad. Hakada, begitulah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk menjadi nabi dan rasul, dan Allah pilih baginda Nabi Muhammad untuk menjadi nabi kita dan rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit dari para sahabat di dalam riwayat, la'allahu, kalau tidak salah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, yang diamanatkan oleh Nabi, ya Abdullah, buanglah botol, salah satu botol, buanglah botol ini, karena di dalam botol itu isinya air seni, ya, air seninya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Keluar dari rumah baginda Nabi Muhammad, diminum air seninya baginda Nabi Muhammad. Lalu beliau masuk ke rumah,
Nabi tersenyum lalu berkata, ya Abdullah, apakah engkau sudah buang air senimu? Sudah ya Rasulullah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sudah ya Rasulullah. Ditanya lagi, ya Abdullah, apakah engkau sudah buang air seniku? Sudah ya Rasulullah. Ditanya lagi ketiga kali, apakah engkau sudah buang? Naam ya Rasulullah, sudah aku buang air senimu ya Rasulullah, tapi aku buang ke dalam perutku ya Rasulullah. Allahu Akbar. Dipegang oleh baginda Nabi Muhammad, perutmu kelak tidak akan terbakar oleh api neraka jahanam. Allahu Akbar. Tidak ada yang kotor di dalam baginda Nabi Muhammad, zahir dan batin. Tidak ada yang kotor. Sebagian sahabat meminum darah hijamah Rasulullah karena darahnya aja harum, air seninya harum, lebih harum daripada minyak wangi yang ada di muka bumi ini. Mau modern Jerman, Belanda, Tokyo, Japan, apapun kalah wanginya. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala qaumun min ahlil ilmi, bahkan sebagian ahlul ilim, para ulama, mengiftakan bahwa air seni dan pula bahwa air seni atau kotoran yang keluar dari perut baginda Nabi Muhammad hukumnya taharah alias suci, tidak najis. Allahu Akbar. Wa qala qaumun min ahlil ilmi, sebagian ulama berkata, sebagian ulama memberikan ifta bahwa air seni, kotoran yang keluar dari perut baginda Nabi Muhammad hukumnya suci sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syahidu hadza annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun minhu syai'un yukrah. Apa dalilnya? Dalilnya apa yang telah kita saksikan? Apa yang telah para sahabat saksikan? Yang dimana air seninya tidak bau, wangi semerbak, luar biasa. Yang dimana keringat baginda Nabi Muhammad wanginya semerbak. Apabila Nabi Muhammad buang air besar, tidak ada sedikit pun aroma bau yang keluar. Bahkan yang terjadi semerbak wangi-wangian di area situ sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min hada hadithu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ghasaltu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ajid syai'an faqultu tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah wa sata'at minhu rihun thayyibatun lam yajidu mithlaha qat. Dan saksi di situ yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ali? Ketika aku memandikan jenazahnya baginda Nabi Muhammad, jasadnya Rasulullah tak kala meninggal dunia, Imam Ali ikut memandikan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Imam Ali? Setelah aku memandikan jasadnya Sayyidina Muhammad, aku mengecek ke kanan, ke kiri dan ke bawah. Apa yang biasanya terjadi terhadap mayit-mayit yang lain? Pasti mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada. Setelah aku melihat kanan dan kiri, tidak ada setitik kotoran yang keluar dari perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku ucapkan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Kau hidup dalam keadaan wangi, kau mati dalam keadaan wangi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Itulah nabi kita. Wa mithluhu qala Abu Bakar hina qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar tak kala mengecup keningnya jenazahnya jasad Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Kau hidup dalam keadaan wangi, kau mati dalam keadaan wangi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu, dan pula ini dalilnya,
syurbu Malik ibni Sinan damahu yawma Uhudin. Dan ini dalilnya. Sayyidina Malik ibnu Sinan, sahabat baginda Nabi Muhammad, beliau meminum kucuran darah yang keluar dari jasadnya Sayyidina Muhammad. Ini dalil bahwa apapun yang keluar dari Nabi wangi, suci, bersih. Walad, ngadep, duduk, jangan nyender, jangan nyender, duduk yang lempang, jangan nyender, perhatiin ke Habib, jangan kemana-mana, perhatiin ke Habib, jangan kemana-mana. Kalau lagi belajar fokus, jangan ada yang kemana-mana. Sayyidina Malik bin Sinan, ya, fokus ke Habib ya. Sayyidina Malik bin Sinan, sahabat baginda Nabi Muhammad, beliau meminum kucuran darah yang keluar dari jasadnya Rasulullah. Allahu Akbar. Wa massahu iyahu wa taswiguhu sallallahu alaihi wasallam dzalika lahu wa qauluhu lam tusibahun nar. Malahan Nabi berkata, kau tidak akan terbakar api neraka jahanam. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah ibn Zubair, sahabat Rasulullah yang meminum darah hijamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu alaihi salatu wassalam, wailun laka minan nas wa wailun lahum minka. Wailun laka minan nas wa wailun lahum minka. Walam yungkirhu, dan Nabi Muhammad tidak mengingkarinya. Nabi Muhammad tidak mengingkarinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apapun yang keluar dari diriku, yaitu Rasulullah, semuanya suci dan tohir, wangi, tidak ada bau-bauan sedikit pun. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad ruwiya nahwu min hadza anhu sallallahu alaihi wasallam fi imra'atin syaribat baulahu faqala laha lam tashtaki waja'a batnika abada. Seorang sahabiyah dari kalangan perempuan sahabat baginda Nabi Muhammad takala itu meminum air seninya Rasulullah. Lalu apa Nabi katakan? Lam tashtaki batni waja'a batniki abadan. Kau tidak akan merasakan sakit perut selama-lamanya sampai meninggal dunia. Seorang perempuan sahabat tersebut tidak pernah merasakan sakit perut berkat daripada meminum air seni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar. Walam ya'mur wahidan minhum bighusli famin. Dan tidak ada, salah satu dalilnya dikatakan di dalam kitab Syama'ilur Rasul, ya, di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Imam Nabhani. Apa dalil bahwa air seni atau apapun yang keluar dari perut Nabi atau darah Nabi itu diiftakan oleh sebagian ulama hukumnya suci? Tak kala dari kalangan sahabat yang meminum darah hijamahnya Nabi, dari kalangan sahabiyah yang meminum air seninya Nabi, apakah Nabi menyuruh mereka untuk mencuci mulutnya? Tidak. Apakah para sahabat-sahabat lain yang melihat menganjurkan atau menyuruh untuk mencuci mulutnya karena bekas najis? Tidak. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa apapun yang keluar dari perut Rasulullah hukumnya suci dan wangi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.